Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Waalaikumsalam Roro, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya di kesempatan hari ini, Ibu-ibu? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Bu Atin. Di kesempatan pagi hari ini kita akan coaching ya, berkenaan dengan yang ada di lingkungan sekolah kita, Ibu-ibu. Di sini di kesempatan pagi hari ini saya sendiri sebagai host ataupun pengamat, kemudian Ibu Lili sebagai coach dan Ibu Roro sebagai coaching. Sebelum memulai proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan untuk coach ataupun untuk Ibu Lili. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dilaksanakan pada kesempatan pagi hari ini, Ibu Lili? Ya baik Ibu Atin ya, pada pagi hari ini saya akan menjadi pendengar yang baik untuk permasalahan yang dihadapi oleh coach saya yaitu Ibu Roro Kunti. Masya Allah, semangat yang luar biasa ya Ibu. Alhamdulillah. Kemudian Ibu akan menjadi pendengar yang baik. Kemudian kompetensi apa yang secara aktif dan spesifik akan Ibu observasi nanti, Bu? Ya, pada kesempatan pagi ini saya akan mengobservasi permasalahan Ibu Roro Kunti supaya beliau bisa mendapatkan namanya solusi dari permasalahan beliau dengan sendirinya. Jadi beliau menentukan sendiri solusi dari permasalahan yang beliau hadapi seperti itu. Prihatin. Iya, Ibu Lili. Tentu saja meskipun Ibu Roro nanti dapat menyelesaikan masalahnya secara sendiri, tetap melalui alur tirta ya. Ya, insya Pada Allah, Bu. kesempatan. Insya Allah. Rencana aksi yang akan dicapai oleh Koci pada kesempatan pagi hari ini tentu saja akan menggunakan alur tirta. Nah, semoga menemukan solusi pada permasalahan Koci, baik langsung maupun tidak langsung nanti dalam praktek coaching kali ini. Baiklah Bu, karena waktu kita berjalan terus, saya persilahkan kepada Ibu Lili dan Ibu Roro untuk mempraktikkan coaching pada kesempatan pagi hari ini. Silahkan Ibu. Terima kasih, Bu Atin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Roro. Selamat pagi juga. Mohon maaf, Bu Lili, apakah Ibu mempunyai waktu luang pada pagi hari ini? Oh, insya Allah Ibu Roro, saya punya banyak sekali waktu luang. Ada apa nih? Ya, saya mohon maaf, Bu, sudah mengganggu waktu Ibu. Saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi, Bu. Barangkali Ibu bisa membantu saya. Iya. Oh ya ya. Jadi kita pagi hari ini akan merencanakan pertemuan dengan Ibu Roro, yaitu menyelesaikan permasalahan yang Ibu Roro hadapi seperti itu, Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Roro capai setelah pertemuan kita pada pagi hari ini? Seperti Ibu, saya ingin mencari solusi dari masalah yang sedang saya hadapi saat ini, Bu. Ibu Lili kan tahu ya kalau akhir-akhir ini saya sering sekali mengikuti atau mendapat panggilan diklat, baik itu nasional maupun internasional, Bu Lili. Ya, 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 ya benar sekali Bu Roro ya. Semua orang sudah tahu kan, memang Ibu Roro itu selalu mengikuti diklat-diklat yang diadakan baik di nasional bahkan sampai ke internasional.
Jadi apa yang menjadi kendala Ibu Roro? Seperti Ibu ya, karena saking seringnya saya ikuti diklat ini, Bu, saya disindir oleh beberapa rekan guru dan wakil kepala sekolah gitu, Bu. Kenapa Oh, sering sekali diklat, padahal tugas guru itu adalah mengajar, kata beliau-beliau itu seperti itu, Bu Lili. ya benar sekali ya, Bu Roro ya. Jadi itu menjadi kendala yang sangat eh, mengganggu pikiran Ibu Roro ya, sebagai seorang guru, kemudian harus mengikuti eh, perkembangan zaman juga dengan mengikuti diklat-diklat Bu Roro ya. Masuk. Eh, Kira-kira apa yang Ibu Roro rasakan atau apa yang Ibu Roro bisa menyimpulkan ya bahwa guru atau wakil kepala sekolah itu tidak menyenangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Roro itu. Iya, karena mereka beranggapan bahwa tugas guru itu mengajar seperti itu, Bu. Dan bahkan kemarin sempat juga dipanggil dan mendapat teguran kepala sekolah gitu. Karena seringnya saya meninggalkan kelas. Jadi ada semacam kekhawatiran dari kepala sekolah dengan seringnya saya meninggalkan kelas nanti anak akan ketinggalan pelajaran seperti itu, Bu Lini. Ya, sebenarnya benar sekali Bu Roro ya, kalau seandainya kita sering meninggalkan kelas ya, kekhawatiran kepala sekolah itu pastilah akan ada, karena kan apalagi pembelajaran itu kita tinggalkan dengan meninggalkan tugas-tugas, kan kita tahu sendiri Ibu Roro ya, anak-anak sekarang ini paling tidak bisa kalau kita tinggalkan dengan tugas-tugas saja. Nah, kemudian anak itu kepala sekolah akan merasa bahwa anak itu tidak akan berhasil pada akhirnya karena sering ditinggalkan dalam pembelajaran. Nah, kira-kira apa yang akan Ibu Roro lakukan setelah tahu bahwa ada beberapa guru dan wakil kepala sekolah, bahkan kepala sekolahnya sudah tidak senang atau tidak suka dengan kegiatan Ibu Roro lakukan? Seperti ini Bu Lili, kemarin pada saat dipanggil kepala sekolah dan mendapat teguran itu saya juga sudah menyampaikan bahwa sebelum berangkat meninggalkan sekolah untuk mengikuti diklat, beberapa hari itu saya sudah menyiapkan modul, kemudian lembar kerja peserta didik yang sudah saya print out dan saya titipkan kepada guru piket. Jadi pada saat nanti jam pelajaran saya, guru piket menyerahkan tugas yang sudah saya buat dan modul itu kepada siswa. Tetapi kepala sekolah masih belum bisa menerima apa apa yang sudah saya lakukan seperti itu, Bu Lili. Ya, kalau memang meninggalkan tugas dengan guru piket atau modul-modul untuk murid-murid kita, itu memang sangat mengkhawatirkan bagi kepala sekolah, Ibu Roro ya. Ada nggak kira-kira rencana lain nih dari yang akan Ibu Roro lakukan untuk mengatasi supaya tidak meninggalkan tugas-tugas saja seperti itu? Apa ada misalnya rekan-rekan kerja atau guru yang sama dengan levelnya dengan diajak berkolaborasi seperti itu? Ada nggak rencana seperti itu, Bu? Oh iya betul Bu, kenapa saya tidak kepikiran dengan seperti itu ya? Maksudnya saya mungkin ke depan akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi minta tolong dengan rekan sejawat untuk membantu saya sudah saya tinggalkan itu Bu ya. Kemudian selain itu saya juga akan mempersiapkan hybrid learning gitu Bu. Jadi dengan hybrid learning ini murid dapat berinteraksi dengan guru baik secara asinkronus maupun sinkronus gitu. Jadi pagi harinya mereka bisa
bisa bertemu dengan rekan sejawat saya pada saat saya berikan modul dan LKPD nanti pada malam harinya setelah saya selesai sesi diklat. Biasanya kalau diklat itu paling jam 8:30 itu sudah selesai. Kalau yang mengadakan Simeo itu bisa mengajak murid-murid untuk melakukan Zoom meeting barangkali seperti itu, Bu. Jadi apabila mereka masih ada kendala atau saya bisa juga memberikan penguatan-penguatan kepada mereka pada saat pelaksanaan Zoom meeting, Bu Lili. Iya, ya. Bagus sekali rencananya Ibu Roro ya. Benar sekali bahwa Ibu Roro harus mengambil suatu tindakan ya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan guru mata pelajaran yang sama ya. Kemudian Ibu Roro akan mengadakan pembelajaran high burning ya. Kemudian akan mengadakan juga pertemuan setelah usai diklat seperti itu ya tadi. Kira-kira kapan nih tindakan atau rencana Ibu itu akan dilaksanakan dan siapa saja kira-kira yang akan Eh, menjadi teman Ibu Roro? Insya Allah setelah ini saya akan menghadap ke kepala sekolah, Bu. Saya akan menceritakan kepada kepala sekolah dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian saya menceritakan bahwa ke depan saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan persiapkan modul, kemudian LKPD, kemudian saya mempersiapkan Google Meet dan juga untuk Iya, lanjut Be. sekarang giliran Lili. Belum ditutup, belum Bu? Ya, tadi saya sudah jawabkan Ibu nanya rencananya ke depan apa gitu Ya, kan Bu Lili. ya, Saya sudah jelaskan rencana saya. ya Sekarang sudah. giliran Bu Oh ya, Lili. aku yang nanya lagi ya. Oke. Ya. Oke. Itu adalah rencana dan tindakan yang luar biasa ya Ibu Roro ya. Eh, Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini merupakan solusi terbaik ya Ibu Roro. Sekarang apa perasaan Ibu Roro setelah kita mengadakan pertemuan pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah Bu, setelah sharing dengan Bu Lili, kemudian mendapatkan pencerahan, kemudian mendapatkan masukan-masukan dari Bu Lili, saya sekarang menjadi lebih lega dan senang gitu Bu Lili. Jadi sudah ada Alhamdulillah. gambaran ke depan apa yang harus saya lakukan. Ya, alhamdulillah sekali Bu Lili. Ya, alhamdulillah kalau begitu Bu Roro ya. Semoga itu menjadi solusi terbaik bagi Ibu Roro dan semoga Ibu Roro selalu sukses ya untuk mengikuti Ya, terima diklat-diklat ke kasih Bu Lili. depannya ya. Amin. Saya tunggu kabar Amin. baiknya dari Ibu Roro. Amin. Terima kasih Bu Lili yang sudah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya. Semoga ke depannya saya bisa menjadi guru yang lebih baik dan bisa menjadi teladan bagi murid-murid saya, Bu Lili. Amin, amin ya. Terima kasih kembali Bu Roro ya. Mungkin di lain kali kita Ya, akan Assalamualaikum. berkolaborasi lagi. Ya, Assalamualaikum Bu Lili. Permisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Ibu Roro, sungguh coaching yang luar biasa. Saya sebagai pengamat merasa antusias, bersemangat mendengarkan dialog ataupun percakapan yang Ibu-ibu laksanakan di kesempatan pagi hari ini. Baiklah, tetap ada di sebelum saya
membacakan kesimpulan, saya ada beberapa pertanyaan lagi buat Coach, buat Ibu Lili. Sampai di sini apakah indikator keberhasilan dari diskusi yang Ibu-Ibu lakukan tadi? Ya, baik Ibu Atin ya, keberhasilan kompetensi yang sudah saya lakukan adalah bahwa Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian kompetensi apa? Selain Ibu Lili tadi sudah fokus sebagai seorang pendengar, kemudian kompetensi apa yang sudah Ibu Lili lakukan? Ya, yang pertama saya sudah yang tadi Bu ya sudah fokus mendengarkan apa permasalahan dari Ibu Roro Kunti hadapi. Kemudian yang perlu saya tingkatkan lagi kalau saya menjadi coach ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih belum memantik untuk coaching yang menjawab, Bu. Seperti itu. Ya, baiklah Ibu Lili, Ibu Roro, dari Ya, semua Bu. yang lihat, saya dapat mengambil kesimpulan di sini bahwa indikator keberhasilan dari diskusi yang Ibu-Ibu lakukan tadi akan merencanakan pada proses alur tirta pada permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Roro. Kemudian Ibu Lili sebagai seorang coach juga sudah aktif ya mendengarkan keluh kesah sharing yang dilakukan oleh Ibu Roro dengan aktif, dan juga saya lihat sudah melemparkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Jadi saya kira coaching ini sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan bagus. Semoga nanti memang benar-benar diterapkan oleh Ibu Roro di sekolah beliau. Karena Ya, terima kasih. sebenarnya membawa nama sekolah, membawa nama yang sangat baik untuk sekolah itu sendiri. Jadi saya kira selain kepala sekolah, rekan guru itu harus mendukung sepenuhnya kegiatan yang Ibu Roro lakukan. Namun harus tetap istilahnya kita tidak boleh miskomunikasi ya Ibu-Ibu. Jadi saya sebagai pengamat mengapresiasikan bahwa ini kegiatan coaching ini sangat bagus ya. Kemudian diharapkan nanti membawa manfaat untuk kita semua Ibu-Ibu. Amin, Demikian amin. pada pagi hari ini sekali lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Bu Lili. Oke, terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching ya, yaitu Ibu Roro Kunti sebagai coach dan Ibu Prihatin sebagai coachena. Nah, tapi sebelum kita laksanakan coaching ini, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dulu kepada Ibu Roro Kunti sebagai coachnya. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada pagi hari ini? Baiklah, terima kasih Bu Lili selaku pengamat. Kompetensi yang ingin saya munculkan dalam coaching untuk demonstrasi kontekstual modul 2.3 ini, yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, serta mengimplementasikan coaching dengan model Tirta, Bu Lili. Oke, baik sekali. Kira-kira bagian kompetensi mana nih yang paling spesifik yang akan diobservasi oleh Ibu Roro? Kalau menurut saya yang bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Lili. Oke, dan kemudian ada satu lagi nih Bu Roro ya. Kira-kira indikator
ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan? Apa seperti itu? Eh, Ketercapaiannya kalau Koci nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu, Oh Bu. ya, baik sekali ya. Mungkin itu yang akan dilaksanakan oleh Ibu Roro Kunti sebagai coach. Dan sekarang saya persilakan kepada Ibu Roro Kunti sebagai coach dan kepada Ibu Prihatin sebagai coach untuk melakukan coaching pada pagi hari ini. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Lili. Terima kasih juga Ibu Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Roro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Atin. Iya, Iya, Bu Ibu, Atin. kira di kesempatan siang hari ini saya ada ingin sharing sekaligus curhat. Kemudian saya juga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Kira-kira ada nggak Bu waktunya, Bu? Insya Allah ada waktu, Bu, dengan senang hati. Apa yang bisa saya bantu, Bu Atin? Ya, terima kasih sebelumnya. Begini Bu, dari beberapa minggu yang lalu saya merasa tidak nyaman, istilahnya saya kurang begitu nyaman lah Bu dalam kelas saya, karena ternyata di kelas saya itu ada sebenarnya nggak banyak sih Bu, hanya ada 2 siswa, yang satu laki-laki, yang satu lagi perempuan Ibu. Nah, tapi yang Ya, Bu. sering terlihat itu yang anak perempuan Bu. Sebenarnya bukan tertidur di kelas, tapi dia itu seperti ngantuk seperti itu, meletakkan Hmm. kepalanya atas meja begitu Bu. Jadi otomatis saya sebagai sebagai guru merasa kurang nyaman karena apa, mengganggu teman-teman yang lain Bu. Teman-teman yang lain merasa tidak nyaman belajarnya. Oh Bu, ini si Nadia itu enak, dari tadi nunduk aja, sepertinya tidur. Tapi saya dekati sebenarnya sih tidak tidur Bu. Dia itu hanya kayak seperti ngantuk gitu Bu. Jadi apa kira-kira kurang bagus metode saya mengajar? Apakah media yang saya gunakan salah? Apa bagaimana Bu? Kadang-kadang saya merasa sangat bersalah. Kenapa kok saya tidak bisa membawa semua anak didik saya itu aktif belajar dengan saya gitu, Bu. Iya, ya. Setelah saya mendengarkan dari cerita Ibu, masalah Ibu itu ada beberapa anak yang tertidur di kelas seperti itu ya, Bu Atin, pada saat Ibu mengajar. Jadi yang menjadi permasalahan itu Ibu ingin mencari solusi bagaimana menghadapi anak yang tertidur di kelas seperti itu ya, Bu Atin? Tapi sebenarnya bukan tertidur, Bu. Kayak tidak bersemangat gitu, Bu. Ah, oh, berarti belum belum tertidur, cuman tidak ada semangat seperti itu, seperti mengantuk seperti itu ya, Bu Atin. Iya. Hmm. Ah, kalau boleh saya tahu apa yang sudah pernah Ibu lakukan dalam menghadapi anak-anak tersebut, Bu Atin? Yang sudah saya hadapi kegiatan saya di kelas itu saya sudah berusaha mengubah metode belajar saya, media pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga sudah melakukan mindful kalau itu pelajarannya di pagi hari. Kemudian kalau di siang hari atau sudah istirahat, saya juga sudah berusaha untuk melakukan ice breaking supaya mereka bersemangat, bangkit, bergairah dalam belajar. Tapi untuk Nadia tetap saja belum bisa, Bu. Masih seperti itulah. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan supaya saya dapat merubah anak saya itu, Bu? Saya jadi bingung ini. Saya rasa apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus ya, Bu. Ibu sudah melakukan pembelajaran yang bervariasi, sudah melakukan ice breaking seperti itu. Kemudian pembelajaran juga tidak monoton, tetapi salah satu anak masih tetap sama seperti itu ya, Bu Atin, yang jadi permasalahan gitu.
Nah, Iya. apakah Ibu sudah mencoba untuk memanggil anak tersebut, mencari solusi masalahnya? Barangkali bisa ditanya anak tersebut, Bu. Oh, kamu kok bisa kurang bersemangat di kelas itu karena ada masalah apa? Apa barangkali ada masalah dengan keluarganya atau kurang perhatian di keluarganya, seperti itu, Bu Atin? Iya, Ibu Roro, sebenarnya saya kemarin udah sempat manggil tersebut. Eh, saya coba menerapkan eh, sistem ini, Bu, segitiga restitusi yang sudah kita pelajari sama-sama. Jadi saya coba melaksanakan segitiga restitusi pada kasus Nadia itu. Dan saya juga eh, sudah bicara dari hati ke hati. Namun dalam waktu dekat ini saya belum membicarakan kepada wali kelas karena saya juga takut ya Bu, kalau saya langsung bicara dengan wali kelas ataupun guru BK, otomatis mereka akan memanggil orang tua Nadia. Nah, saya rasa itu belum 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 akan saya lakukan karena saya takut nanti akan menimbulkan permasalahan baru pada kasus Nadia karena saya belum tahu latar belakang keluarga Nadia itu seperti apa gitu Bu ya. Di rumah dia bagaimana. Jadi saya sebatas ini baru melaksanakan segitiga restitusi. Namun beberapa hari kemarin pas pelajaran saya ada dia sekali tidak ngantuk lagi, tapi yang kemarin sudah mulai ngantuk lagi, Bu. Terus saya panggil lagi anaknya, saya terapkan lagi segitiga restitusi, benar-benar saya bicara empat mata dalam satu ruangan. Ternyata dia itu katanya ngantuk itu bukan karena main HP atau begadang yang lain-lain, tapi ternyata karena dia itu membaca novel gitu, Bu. Dan sampai saat ini dia belum bisa, dia masih ingin baca novel sampai jam 1, kadang sampai jam 2 malam, Bu. Jadi saya harus bagaimana karena segitiga restitusi itu kayaknya belum belum bisa itu, belum bisa mengobati dari kasus Nadia itu sendiri, Bu. Ya, yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus, Bu Atin. Jadi Ibu sudah melakukan segitiga restitusi, kemudian menanyakan kepada anak apa yang terjadi, kemudian tetapi Ibu juga sudah apa? Menggali, Bu ya. Ibu menggali masalah yang sudah dihadapi si Nadia tadi ya, Bu ya. Barangkali Bu Lili belum itu ya, Bu Lili. Bu Atin belum menelusuri dalam artian memanggil orang tuanya atau bisa juga melalui home visit, Bu Atin. Jadi bisa dicek di rumahnya untuk meng-cross check apakah benar apa yang sudah disampaikan oleh Nadia itu benar, bahwa memang dia memang tidak bermain HP tapi membaca novel sampai jam 1 malam. Jadi kalau menurut saya, eh, Bu Atin ada baiknya melakukan visit ke rumah Nadia dan mengkomunikasikannya dengan orang tua Nadia sehingga nanti bisa menemukan suatu titik temunya bahwa Nadia itu seperti apa. Nah, nanti kalau ke depannya memang Nadia ini memang hobinya membaca, jadi bisa diarahkan membaca novelnya di hari-hari yang tidak sekolah, misalkan hari Sabtu atau hari Minggu seperti itu, Bu Atin. Iya, Bu Roro. Sebenarnya saya juga berpikir demikian. Saya ingin ingin memanggil orang tua Nadia. Saya ingin sampaikan hal ini kepada wali kelas. Kemudian saya ingin orang tuanya dipanggil, tapi saya masih merasa ragu, Bu, karena Nadia itu setelah saya lihat, saya telusuri kenyataan dalam kegiatan belajar mengajar dari kelas 7 karena sekarang kan anaknya kelas 8, Bu ya. Ternyata dari Hmm. prestasi pun sangat bagus gitu loh, Bu. Nggak pernah di bawah rata-rata itu. Kalau kalau nilai itu nilai akademik sangat bagus. Kemudian sopan santun terhadap guru, terhadap lingkungan sekitarnya dengan temannya itu sangat 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 bagus gitu loh, Bu. Jadi untuk kasus Nadia ini saya benar-benar eh, ingin pas dalam dalam penyelesaiannya gitu, karena kalau saya
saya nilai dari kalau saya buat rentang nilai ya, itu ringnya itu kira-kira tuh sebenarnya Nadia itu ada di nomor 7 lah, Bu. Sebenarnya ada di nomor 7. Iya, iya, Hanya iya, Bu. hanya kurangnya gitu sebenarnya. Jadi saya sangat hati-hati, itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak ingin kalau saya salah melangkah seperti memanggil orang tua dan sebagainya, saya takut akan menurunkan seperti motivasi, seperti semangat Nadia nanti takutnya akan semakin menurun gitu loh Bu. Makanya saya kemarin baru terapkan segitiga restitusi, saya lakukan pendekatan secara emosional gitu Bu. Tapi setelah saya berbicara dengan Ibu Roro ini, saya semakin terbuka gitu ya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, insya Allah Bu bisa menyelesaikan masalah Iya, yang Bu. Nadia dan yang ada di kelas saya, Bu. Ya, baik Bu. Ya, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, jadi apa rencana Ibu selanjutnya, Bu Atin? Iya, Bu. Rencana saya seperti yang eh, saran dari Ibu Roro tadi. Insya Allah saya tetap akan membicarakannya kepada di kelas, Bu. Kemudian saya akan memanggil orang tua Nadia untuk datang ke sekolah supaya saya mengetahui apakah memang benar yang diceritakan Nadia. Kemudian nanti saya juga ingin berkolaborasi dengan orang tuanya untuk lebih mengkondisikan Nadia, mengawasi Nadia ya dalam belajar dan dalam membaca novel, bukan tidak boleh tapi harus bisa mengatur waktu gitu, Bu. Itu rencana saya, Bu. Saya, Kira-kira apakah ada hal lain yang iya, ada Bu. Hal lain kalau memang nanti setelah saya berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua ternyata saya masih belum menemukan perubahan yang ada pada Nadia, insya Allah tetap nanti saya akan lakukan sistem yang seperti sekarang kita lakukan, yaitu dengan coaching, Bu, nantinya. ya, Iya, Bu. baiklah Bu Atin, saya rasa langkah-langkah yang sudah Ibu ambil itu sudah sangat bagus Bu ya. Saya sangat setuju dengan ide yang sudah Ibu sampaikan Bu Atin. Iya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Bu Atin setelah kita melakukan diskusi pada pagi hari ini, Bu Atin? Iya, Ibu Roro, saya merasa senang sekali, merasa bersemangat untuk proses belajar mengajar di kelas saya untuk menyelesaikan masalah Nadia. Saya merasa sangat terinspirasi, termotivasi setelah curhat, setelah ngobrol dengan Ibu pada kesempatan hari ini. Terima kasih, Ibu. Ya, Alhamdulillah Bu Atin, saya juga ikut senang ya, Bu Atin dengan Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi. Iya, Ibu. Demikian, Bu. Ya, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Eh, Nanti kalau sudah ada kabar baik, insya Allah saya akan kembali bercerita dan menelpon Ibu untuk kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, sama-sama Bu Atin. Semoga masalah Ibu segera terselesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Roro Kunti dan Ibu Prihatin sudah melaksanakan coaching yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya tanyakan kembali kepada Ibu Roro sebagai coach ya. Apa yang menjadi indikator pencapaian dari permasalahan Ibu Prihatin pada pagi hari ini, Bu? Yang akan saya tanyakan kembali kepada Ibu Roro adalah apa yang menjadi indikator ketercapaian dari permasalahan yang Ibu Atin hadapi tadi, Bu? Indikator ketercapaiannya Bu Atin bisa menemukan solusi dari masalah yang beliau hadapi, Bu.
Lili. Oke, ya benar sekali ya. Kira-kira ada nggak kompetensi sudah dengar Bu Roro? Ya, Bu. Ya. Ya, Kemudian Bu. kemudian ada lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching antara Ibu Prihatin dengan Ibu Roro. Yang ingin saya kembangkan lagi itu bagaimana melakukan coaching ini dengan menggali pertanyaan-pertanyaan. Saya ini masih kurang mampu menggali dengan pertanyaan. Ya, baik sekali ya, Ibu Roro dan Ibu Prihatin. Coaching pada kita pada pagi hari ini sudah melakukan coaching dengan metode Theta ya, sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian coach dengan coachnya sudah sangat baik dan melakukan coaching dengan metode Theta dengan semulus mungkin ya. Semoga coaching kita pada pagi hari ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu berdua. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu-Ibu. Selamat siang. Ya, pada pertemuan hari ini saya Kunti Sulistiawati selaku observer dan host, kemudian Ibu Lili berperan sebagai coach dan Ibu Prihatin Kusumawati berlaku sebagai coach. Pada siang hari ini akan melakukan praktek coaching untuk tugas demonstrasi 2.3. Baiklah, sebelum memulai praktek coaching pada hari ini, saya ingin bertanya beberapa hal kepada Ibu Prihatin yang berperan sebagai coach. Nah, Bu Atin, menurut Bu Atin, kompetensi apa yang ingin dicapai pada praktek coaching pada siang hari ini, Bu Prihatin? Ya, terima kasih Ibu Roro. Pada praktek coaching kali ini, kompetensi yang ingin saya capai, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, Bu. Apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu capai juga, Bu Atin? Ada, Bu, kompetensi yang aktif dan secara spesifik yang akan saya observasi nantinya, yaitu dalam kasus yang dihadapi oleh coach, yaitu berupa rencana aksi dan tujuan serta solusi yang akan dimiliki oleh coach. Baiklah Ibu-Ibu, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja untuk melakukan praktik coaching dengan menggunakan alur Tirta. Baiklah, silakan kepada Ibu Prihatin yang berperan sebagai coach, kemudian Ibu Lili sebagai coach. Kami silakan. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, Ibu Atin. Ibu Atin sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Gimana, Bu? Ini, Bu, apakah Ibu Atin ada sedikit waktu, karena saya ada sedikit keluh kesah ini, Bu. Iya, ada, Bu. Dengan senang hati, silahkan. Kira-kira ada apa ya, Bu? Ya, terima kasih Bu Atin. Gini Bu ya, saya ini punya permasalahan
dengan anak, khususnya kelas 10 TSL 1 nih Bu. Karena mereka ini belajarnya menurut saya sangat baik sekali Bu. Iya, Ibu, sangat buruk maksudnya bagaimana, Ibu? Ya, anak-anak ini merasa tidak bersemangat begitu Bu, dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian ya mereka itu kayaknya lesu begitu Bu, menerima materi dari saya. Oh iya, karena Ibu di SMK ya Bu ya? Mungkin Iya, iya eh, Bu. Ibu laki-laki. Ya, kebetulan kalau di 10 TTL 1 itu Bu ya, ada yang perempuan, ada juga yang laki-lakinya Bu. Proses yang sudah pernah Ibu lakukan seperti apa Bu? Sehingga mereka tetap fokus ke pembelajaran itu seperti apa Bu ininya? Ya, eh, saya mengajar di kelas 10 TTL 1 ini Bu, kebetulan memang pada jam terakhir Bu ya, jam ke-78 nih. Jadi kan mereka itu kelihatannya tidak bersemangat menerima materi-materi yang saya sampaikan Bu ya. Jadi kalau seandainya diberikan tugas, misalnya ada beberapa soal, diminta untuk mengerjakan soal ke papan tulis. Nah, mereka merasa tidak bergairah gitu Bu ya. Kalau seandainya diberikan tugas di buku atau dikerjakan tugas, mereka lambat sekali mengumpulnya Bu. Kadang-kadang ada yang tidak mengumpulkan tugas itu Bu. Iya, iya. Jadi mereka lambat ya, tidak ada antusias, tidak ada semangat ya dalam mengumpul tugas pun demikian ya Ibu. Apakah Iya Bu. Ibu sudah mencoba menerapkan sistem pembelajaran diferensiasi atau mungkin Ibu juga menggunakan metode-metode pembelajaran yang lain Bu? Nah, iya Bu ya, mungkin itu yang belum saya lakukan Bu ya, karena selama ini saya belajar di kelas 10 TTL 1, saya masih tetap memberikan materi-materi dengan eh, menyampaikan materi, kemudian menjelaskan, kemudian memberikan tugas. Mungkin seperti itu Bu ya. Mungkin barangkali ya Bu ya, barangkali memang saya harus merubah metode pembelajaran saya seperti itu Bu Atin ya, seperti yang Bu Atin bilang tadi, saya harus melakukan pembelajaran diferensiasi barangkali untuk anak kelas 10 TTR 1 ini ya Bu ya, karena mereka ini belajarnya di jam ke-78 Bu, sedangkan di kelas-kelas lain Bu, 10 TKJ 1, misalnya 10 TKJ 2, mereka semangat-semangat semua Bu menerima pembelajaran dari saya. Mereka antusias semua. Seandainya ada soal, mereka cepat mengerjakan. Kalau misalnya diminta mengerjakan tulis, mereka antusias untuk maju ke depan seperti itu Bu. Nah, mungkin karena pengaruh waktu tadi barangkali Bu mungkin saya akan melakukan pembelajaran seperti yang Ibu Atin bilang tadi. Iya Bu, selain pembelajaran diferensiasi, sebelumnya bagaimana Bu? Anak-anak itu kalau seandainya kita lihat dari skala, apakah di skala nomor berapa Bu? Kalau kita rentangkan 1 sampai 10, apakah seluruh siswa, apakah misalkan 5 atau 6 atau 7? Ya, Ya, sebenarnya kalau di 10 TTL 1 ini Bu ya, tidak seluruh siswa seperti itu kan, tapi sebagian besar, jumlahnya 30 siswa, mungkin adalah 15 orang lebih yang tidak bersemangat itu kan. Makanya itu menjadi permasalahan bagi saya Bu. Kalau seandainya hanya 4 atau 3, itu bukan permasalahan bagi saya. Nah, seperti itu Bu. Mungkin ada 50% lah dari anak-anak itu yang tidak antusias tadi. jadi skalanya atau rentangnya mungkin di angka 5 ya Ibu Lili ya. Iya, iya, iya Bu. Nah, sejauh ini kira-kira ke depannya apa kiat-kiat apa, cara-cara apa, rencana yang bagaimana yang kira-kira Ibu Lili akan terapkan supaya anak-anak menjadi berantusias? Iya.
Ya, terima kasih Bu Atin tadi sudah mengingatkan saya bahwa kita ini ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi baru saya terpikir sekarang ya bahwa saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu ya. Saya akan mengadakan di sela-sela pembelajaran, misalnya saya akan adakan ice breaking barangkali Bu ya, supaya fokus lagi dalam pelajaran. Mungkin saya akan mengadakan kecil barangkali Bu artinya, atau untuk mengerjakan soal-soalnya mungkin saya tidak lagi akan memberikan tugas dengan mengerjakannya di kertas lembar atau di tugas Bu ya. Mungkin saya akan memberikan tugas-tugas itu melalui kuisis barangkali Bu, atau bentuk-bentuk lainnya barangkali itu nanti. Ya, Ibu Lili, sangat bagus sih rencana Ibu ya. Tapi apakah selama ini Ibu sudah berusaha dengan cara lain, Bu? Kalau tadi kan baru yang akan rencanakan mungkin besok, mungkin lusa. Nah, kalau yang sudah pernah Ibu lakukan apa, Bu? Sebelum Ya, kalau yang sudah saya lakukan memang belum pernah Bu ya. Saya hanya melakukannya dengan kemudian dibuat kelompok kan, dibuat kelompok beberapa di kelas itu, kemudian saya berikan tugas, kemudian tugasnya dipresentasikan ke depan, kemudian itu baru saya nilai. Hanya sebatas itu saja. Memang saya punya metode yang bagus untuk anak-anak saya. Oh iya, Bu. Jadi rencana besok mungkin Ibu akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu ya. Ya, ya Bu Kemudian Amin. dengan pendekatan dan juga dengan metode-metode yang lebih bagus, yang terbaru mungkin ya, Bu ya. Ya, Nah, ya Bu. saya juga menyarankan mungkin boleh dicoba, Bu, kalau memang rencana Ibu Lili yang barusan Ibu Lili sebutkan itu mungkin kurang berhasil, boleh juga Bu, Ibu menggunakan misalkan segitiga restitusi atau Ya, ya. menggunakan sistem coaching juga boleh Bu. Ya, kalau Ya, seandainya ya, ya. yang Ibu Benar sekali ya Ibu Atin. Saya baru ingat ya, padahal kita sudah belajar ya, kita ada segitiga restitusi, ya, kemudian kita ada coaching ya. Mungkin itu juga selain metode-metode yang akan saya ubah, mungkin itu akan saya lakukan seperti itu, Bu. ya, Melaksanakan segitiga restitusi dan coaching terhadap murid-murid saya. ya. Kira-kira rencana Ibu Lili kapan mau menerapkan rencana-rencana Ibu Lili tersebut, Bu? Nah, karena saya ini sudah kembali bersemangat Bu ya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas 10 TTR 1 ini, walaupun itu di pelajaran terakhir. Jadi mungkin kan Senin besok kan ada pembelajarannya nih, secepatnya Bu, hari Senin akan saya laksanakan. Iya, Semoga. lebih cepat bagus Ibu Lili ya. Ya, benar Bu. Iya. Gimana Ibu Lili kira-kira masih ada yang mau dibahas atau sudah cukup unek-uneknya Bu? Ya, kayaknya sudah cukup Bu Atin. Terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya Bu ya. Karena saya sudah merasa sangat lega sekarang Bu, sudah sangat bersemangat lagi untuk memberikan materi dan pembelajaran di kelas 10 TETL 1 ini Bu. Terima kasih Bu Atin ya. Ya, sama-sama. Berarti Ibu Lili sekarang perasaannya sudah berbeda ya dari Iya Bu ya, sebelum sudah semangat kembali. ya berdiskusi tadi. Saya rasa cukup ya Bu. Selamat melaksanakan tugas, selamat mencoba hal-hal baru untuk perbaikan siswa-siswa di sekolah. Mudah-mudahan sukses ya Bu. Mudah-mudahan Ya, bisa ya. Ya, terima ya, kasih Bu Atin atas saran dan masukannya. sama-sama. Ya, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, luar biasa coaching pada siang hari ini. Terima kasih Bu Atin sebagai yang berperan sebagai coach dan Bu
Lili yang berperan sebagai coach sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Baiklah, dari beberapa catatan yang sudah saya tulis pada saat melakukan observasi coaching pada siang hari ini, yang pertama itu Ibu Atin sebagai coach sudah menguasai kompetensi inti coaching, yaitu yang sudah melakukan kehadiran penuh, sudah menjadi pendengar yang aktif, kemudian sudah juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian alur tirta yang digunakan pada coaching juga sudah tampak ya Bu ya, di situ sudah bisa alur coachingnya, alur tirtanya sudah sangat kelihatan, sehingga bisa untuk membantu coach dalam menggali potensi dan solusi dari coachee. Jadi yang sampai terakhir akhirnya coachee-nya pun bisa menemukan solusi dari masalah yang sudah dihadapi seperti itu. Kemudian sebelum mengakhiri ini, saya ingin mengajukan pertanyaan. Oh ya, sebelumnya dari coachingnya itu juga sudah tadi sudah saya jelaskan bahwa alur tirtanya sudah tampak ya, di situ tujuan umumnya ada, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksinya juga sudah ada, yang terakhir tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Prihatin sebagai coach, ya, apakah ada kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari hasil coaching pada siang hari ini, Bu? Ya, Ibu Roro, terima kasih atas waktunya. Di sini saya menemukan ada yang akan dikembangkan pada coaching ini, yaitu bahwa Ibu Lili itu akan melaksanakan aksi yang sudah direncanakan ya, beberapa aksi yang akan direncanakan oleh Ibu Lili. Itu Ibu. Oh ya, terima kasih Bu Prihatin. Kemudian satu lagi Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian coaching pada siang hari ini Bu Prihatin? Ya, kompetensi yang akan dikembangkan itu ialah Indikator ketercapaian Bu Prihatin. indikator ketercapaiannya itu masalah ini Bu, apa? Pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot untuk Ibu. Ya, baiklah, terima kasih. Kemudian catatan dan refleksi untuk coaching sudah bagus, Bu Lili memerankan sebagai seorang coach juga sudah sangat bagus, dan akhirnya juga bisa menemukan solusi dari masalah yang sudah Ibu Lili hadapi melalui coaching dengan coach Ibu Prihatin. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan pada siang hari ini. Dan sebelumnya kita menutup praktik coaching pada siang hari ini, malah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.